Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berjumpa kembali dengan Kak Nanda dalam video edukasi belajar cerdas bersama Horizon. Adik-adik semua, mari kita belajar tentang malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih jelas tugas malaikat Jibril. Nah adik-adik, apa adik-adik udah tahu tugas malaikat Jibril itu? Kalau belum tahu, mari kita simak bersama-sama ya adik-adik. Tugas malaikat Jibril itu ada 4 ya adik-adik. Yang pertama, memenuhi dan menahan hajat manusia. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, telah sampai kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan malaikat Jibril dalam urusan memenuhi hajat hidup manusia. Apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah pun berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya, karena aku sungguh sangat senang mendengar lantunan doanya." Sedangkan apabila orang kafir yang berdoa, Allah pun berkata kepadanya, "Wahai Jibril, penuhi apa yang menjadi hajatnya, karena sesungguhnya aku tidak suka mendengar lantunan doanya." Nah adik-adik, tugas kedua dari malaikat Jibril yaitu mendampingi sakaratul maut orang yang dalam keadaan bersuci. Mengutip dalam buku Syarah Nuruz Zalam ala Aqidati Awam karya Syekh Muhammad Nawawi Banten, As-Suyuti mengatakan, jika Jibril turut hadir pada seseorang yang menghadapi sakaratul maut dalam keadaan suci karena berwudu. Tugas yang ketiga, mengurus tatanan dunia. Ibnu Abi Hatim dan Abu Syah meriwayatkan dalam kitab Al-Uwamah dan Al-Baihaq dalam kitab Syuhabul Iman dari Ibnu Sabit berkata, 4 malaikat yang mengurusi urusan dunia yaitu Jibril, Mikail, malaikat maut, dan Israfil. Nah adik-adik, malaikat Jibril diberi tugas untuk mengatur angin dan para tentara. Malaikat Mikail diberi tugas untuk mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut diserahi untuk mencabut nyawa. Sedangkan malaikat Israfil diserahi tugas untuk menyampaikan perintah kepada mereka. Diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 294. Nah, tugas yang terakhir, yang keempat, ada memimpin malaikat untuk turun ke bumi. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Diriwayatkan Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Nah adik-adik, itu tadi 4 tugas malaikat Jibril ya. Jangan lupa dipelajarin lebih dalam saat di rumah. Nah, setelah kita membahas tentang apa saja tugas malaikat Jibril, selanjutnya adik-adik juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan mengimani malaikat ya. Perlu adik-adik ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang iman kepada malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah adik-adik, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan mengimani malaikat, maka artinya kita juga mengimani Allah, Rasul, dan kitab yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Cukup sekian ya adik-adik, sampai jumpa kembali bersama Kak Nanda di video edukasi lainnya. Tetap semangat dan selalu ikuti belajar cerdas bersama Horizon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.